waspada dengan NIM 2402009502031 dari kelas PTKG Prodi Pendidikan Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem operasi. Sebelum membahasnya, kita perlu mengetahui apa itu struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah cara suatu sistem operasi disusun dan diorganisir agar bisa mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer secara efisien. Struktur ini mencakup bagaimana bagian-bagian dari sistem operasi seperti manajemen proses, memori, dan perangkat keras saling bekerja sama dan berinteraksi untuk menjalankan tugas yang diinginkan oleh pengguna atau aplikasi. Dan selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan salah satu struktur sistem operasi, yaitu struktur sistem operasi mikrokernel. Perlu kita ketahui apa itu struktur sistem operasi mikrokernel. Sistem operasi mikrokernel adalah sebuah arsitektur sistem operasi yang sangat minimalis dan modular. Pada sistem operasi ini, kernel atau bagian inti dari sistem operasi hanya mencakup tugas-tugas yang sangat mendasar dan penting seperti manajemen proses, komunikasi antar proses atau IPC, dan pengelolaan perangkat keras dasar. Fungsionalitas lainnya seperti sistem file, driver perangkat, dan jaringan diletakkan di luar kernel sebagai modul-modul terpisah. Selanjutnya, kita perlu mengetahui keunggulan struktur sistem operasi mikrokernel. Yang pertama yaitu keamanan yang lebih baik. Dengan memisahkan fungsionalitas inti dari fungsionalitas lainnya, kegagalan atau bug dalam satu modul tidak akan mempengaruhi seluruh sistem operasi. Hal ini membuat sistem lebih tahan terhadap crash. Yang kedua, keamanan yang lebih baik. Karena kernel yang sangat kecil hanya menangani tugas dasar, sistem operasi menjadi lebih stabil. Gangguan pada modul seperti driver, perangkat keras tidak akan menyebabkan seluruh sistem gagal. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. Mikrokernel sangat fleksibel karena modul-modul terpisah dapat ditambahkan, diubah atau dihapus tanpa mempengaruhi kernel utama. Ini memungkinkan penyelesaian sistem yang lebih mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kita ada juga kekurangan struktur sistem operasi mikrokernel. Yang pertama yaitu kinerjanya. Salah satu tantangan utama dari mikrokernel adalah kinerja, karena sebagian besar fungsionalitas berada di luar kernel dan berkomunikasi melalui IPC. Ada penurunan kinerja dibandingkan dengan sistem monolitik, di mana semua fungsionalitas berada di dalam kernel. Yang kedua yaitu kompleksitas pengelolaan. Memiliki banyak modul yang berjalan secara independen di ruang pengguna dapat memperkenalkan kompleksitas dalam pengelolaan sistem. Seperti setiap modul harus diatur untuk berkomunikasi dengan benar melalui IPC, yang bisa menjadi rumit dalam sistem yang besar dan kompleks. Bisa kita lihat ada juga perangkat struktur sistem operasi mikrokernel. Yang pertama itu Minix. Minix adalah salah satu contoh sistem operasi mikrokernel yang terkenal. Minix dikembangkan oleh Andre S. Tannenbaum dan menjadi dasar dari pengembangan Linux oleh Linus Torvalds. Meskipun Linux tidak menggunakan mikrokernel secara penuh, Minix mempengaruhi desain Linux. Yang kedua adalah QNX. QNX adalah sistem operasi real-time berbasis mikrokernel yang banyak digunakan dalam aplikasi industri dan otomotif. Misalnya, QNX sering digunakan dalam perangkat kendaraan seperti sistem infotainment. Yang ketiga, L4. L4 adalah keluarga mikrokernel yang digunakan untuk penelitian dan eksperimen dalam pengembangan sistem operasi dengan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai sistem operasi mikrokernel. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.